pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, sehingga nanti pelajaran yang kita akan laksanakan ini bisa memberikan manfaat, bisa ada pemahaman lebih, sehingga kalian punya pengetahuan lebih. Maka sebelum itu kepada ketua kelas supaya memimpin rekan-rekannya, memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa silakan duduknya diperbaiki berhadapan-hadapan sehingga bacaan doa terasa lebih hikmat, terasa lebih baik. Maka kepada Samsudin dipersilakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai doa dalam hati masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Samsudin telah memimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, sebelumnya saya presensi terlebih dahulu kehadiran kalian sehingga nanti bisa diketahui siapa yang tidak hadir. Kita mulai dari Abdul Faris. Ahmad. Samsudin. Ada. Siti Juleha. Zahra. Amru Faida. Oke. Dan saya absen satu persatu kehadiran kalian sehingga pembelajaran hari ini bisa kita mulai. Dan sepertinya kurang semangat pembelajaran hari ini tanpa kita melakukan sesuatu yang bisa membuat pikiran kita, yang bisa membuat kalian semangat untuk belajar, sehingga nanti kita memiliki tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini sesuai dengan apa yang kita akan bahas nanti. Tujuannya adalah capaian pembelajaran hari ini kalian dapat menganalisis isi dan nilai-nilai yang terdapat dalam novel sejarah atau teks sejarah, atau sebaliknya. Jadi kalian bisa memahami teks cerita sejarah atau novel sejarah. Kemarin kita sudah membentuk kelompoknya, ya kan? Kita kemarin sudah membentuk kelompok. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok. Hari ini kita dari kelompok tersebut kalian nanti diskusikan, kalian nanti bicarakan dengan teman-temannya agar permasalahan yang ada, agar apa yang kalian temukan di teks itu bisa dianalisis isinya dan bisa mengetahui nilai-nilainya, apa manfaatnya nanti, terus apa tujuan kalian belajar teks tentang sejarah itu kalian bisa lakukan, kalian bisa mempresentasikan di kegiatan inti pembelajaran. Nah sekarang untuk membuat kita semangat, adakah ide yang bisa kalian lakukan? Dengan cara apa kalian biasanya mengembangkan diri dalam pembelajaran? Silakan. Ahmad mungkin, Ahmad bisa memimpin rekan-rekannya? Oh, ya silakan, Samsudin. Apa yang akan dilakukan Samsudin sebelum pembelajaran hari ini kita lakukan? Ya seperti tepuk tangan untuk mengolah pikiran, Pak. Oke, silakan. Caranya bagaimana? Ketika saya menginterpretasikan
Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali dan kita fokus pada pembelajaran hari ini. Oke, silakan duduk. Saya akan tayangkan sedikit video yang berkaitan dengan apa yang kita sudah lakukan. Maksudnya adalah kalian kemarin sudah mencari teks cerita sejarah dan mencari teks novel sejarah. Sekarang sudah waktunya teks itu didiskusikan. Sekarang sudah waktunya teks itu kita analisis bersama-sama dengan cara diskusi bersama. Jika ada yang kurang dipahami silahkan tanyakan. Jika kalian bisa memberikan argumen, memberikan pendapat silakan. Nah, sekarang pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami kan bahwasanya teks cerita sejarah atau novel sejarah itu mengandung fakta. Ingat ya, fakta itu bisa kita temukan dengan data yang akurat. Buktikan nanti apakah benar dalam teks cerita sejarah yang kalian analisis dan novel sejarah yang kalian analisis itu ada, bukan? Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Ingat, amati baik-baik video yang akan saya tayangkan ini. Durasinya itu pendek, hanya sekitar 1 menit. Ada 2 video yang akan saya tayangkan. Video pertama berkaitan dengan kelompok yang menganalisis teks cerita sejarah. Video yang kedua yang akan saya putar itu berkaitan dengan analisis novel yang akan kalian diskusikan. Paham? Bisa dipahami? Jika bisa dipahami, maka berikut akan saya tayangkan. Bentar. Amati baik-baik videonya di Smart TV depan ini. Ya, fokus. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekarang tunjukkan mana kelompok yang bagiannya bagian teks cerita sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia atau berkaitan dengan itu. Kelompoknya, Ayu dan teman-temannya. Yang kedua kelompoknya Dina, Kamelia dan teman-temannya. Oke, itu ya fokus yang kalian lakukan sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Dibagi atas 2 kelompok. Pembagiannya ini bagian dari teks cerita sejarah. Sekarang perhatikan, bukan berarti kelompoknya Ayu dan Dina, Kamelia tidak boleh memperhatikan video yang 2, tapi wajib karena diskusi ini adalah satu kesatuan nanti. Paham? Oke, putar video yang kedua. Cerita ini terjadi antara naiknya Panembahan Senopati menjadi Raja Mataram. Lebih jelasnya, cerita tentang perselisihan antara Mataram dan Mangir. Mataram dipimpin oleh Panembahan Senopati dan Mangir dipimpin oleh Ki Ageng Mangir. Mataram ingin menguasai Mangir dengan siasat mengirimkan putri Pubayu ke Mangir agar dinikahi oleh Ki Ageng Mangir. Siasat itu berhasil. Akhirnya sang putri dinikahi oleh Ki Ageng Mangir. Panembahan Senopati memerintahkan putrinya untuk menghadap ke Mataram di saat putrinya mengandung anak Ki Ageng Mangir. Pesta penyambutan digelar di sepanjang jalan menuju Mataram
siasat penyerbuan pasukan Mangir. Pasukan Mangir diminta meluncuri senjatanya. Setelah masuk lapangan, peperangan terjadi. Ki Ageng Mangir dan Putri Kubayu menghadap pada Senopati ditemani pasukan dari Mangir. Ki Ageng Mangir ditikam dari belakang dan dari pinting juga ditolak oleh Senopati, lalu mereka dijadi oleh tombak. Putri Kubayu dan Ki Ageng Mangir yang terluka akhirnya diusir dari Mataram. Aturan mainnya dalam diskusi kelompok sudah jelas kemarin, saya ulang kembali. Jadi untuk berdiskusi saya beri waktu 10 menit. Presentasi masing-masing kelompok itu adalah 10 menit. Nah, nanti siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Ketika nanti ada istilah home pipa. Jadi kita main dulu. Nah, nanti di home pipa itu siapa yang menang di awal, tidak sama dengan lainnya, itu tampilnya akan paling akhir. Dan siapa yang kalah, dia tampilnya paling awal. Adil tidak? Adil. Biasanya kalian di kelompok itu, saya Pak nggak mau tampil duluan, saya nggak mau Pak, ini dulu, saling dorong, saling ini. Sekarang tidak lagi. Kita berlatih sportif, adil kita. Paham? Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan tidak kira-kira tentang yang kalian akan analisis, yang kalian akan diskusikan, dan yang kalian akan presentasikan nanti? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Jika tidak, maka dianggap paham. Jika tidak, maka dianggap paham. Nah, sekarang silakan. Tentu dari rumah sudah belajar. Saya beri kesempatan lagi untuk berdiskusi selama 10 menit. Oke? Selama 10 menit. Setelah 10 menit selesai, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Akan tetapi melalui game. Biar adil nanti. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Jika tidak memahami, maka tanyakan ke saya atau tanyakan ke teman yang lain. Paham? Dan bagikan jelas. Yang di sini adalah bagian dari teks cerita sejarah proklamasi Indonesia. Yang di sini adalah teks cerita novel sejarah Mangir atau drama Mangir karya
beda novel itu kan. Novel itu memang berbentuk dialog kan. Itu uniknya kenapa kita analisis. Karena kenapa? Jarang novel yang berbentuk dialog. Semuanya biasanya narasi kan. Narasi semuanya rata-rata. Nah, menariknya novel ini adalah bentuknya dialog. Nah, yang kalian akan analisis itu dari dialog-dialog tersebut, maka nanti kita temukan seperti apa keunikan novel ini. Kamu tahu dialog? Dialog itu biasa kita temukan dalam drama atau naskah drama. Kok bisa jadi sebuah novel? Nah, itulah keunikan karya sastra. Jadi sebuah cerita dengan rangkaian peristiwa yang luar biasa. Salah satu dari ciri-ciri novel. Nah, Samsudin, jangan bingung. Kalau masalah kok bentuknya seperti ini ya Pak? Itu lebih gampang dipahami. Contoh misalnya, kalian jenuh tidak baca sebuah narasi yang novelnya tebal luar biasa? Jenuh tidak? Mungkin jenuh, asalkan kalau kalian baca cerita-cerita novel romantis, novel-novel remaja, mungkin tidak jenuh karena sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, sekarang bicara tentang novel sejarah, namanya sejarah. Tapi kalian punya sejarah tidak? Pasti punya. Kata Pak Pramudiana itu, kalau kita tidak menulis maka kita tidak akan abadi. Ingat ya, kalau kita tidak menulis maka kita tidak akan abadi. Maksudnya adalah karya itu akan dibaca sampai kapan. Karya itu akan punya nilai sampai kapan. Sama seperti Samsudin sekarang, kita mengapresiasi sebuah teks cerita sejarah itu jangan tangguh ya, bentuknya seperti apa. Nah, kalau bentuknya dialog Samsudin, mungkin Samsudin lebih suka narasi apa dialog? Lebih ke dialog. Nah, sekarang pahami seperti apa isinya, seperti apa novel itu akan dianalisis. Nah, sekarang silahkan dijawab bersama-sama. Bisa dipahami? Oke. Lebih mudah mana? Menganalisis teks cerita sejarah atau novel sejarah? Ada yang bisa jawab teman-temannya? Silahkan dijawab. Jawab. Pertanyaannya adalah novel sejarah atau teks cerita sejarah sama-sama bernarasi tentang sejarah atau yang diangkat dalam cerita itu adalah sejarah. Sekarang lebih mudah mana? Kan sudah nih pertanyaannya Ayu tadi, lebih mudah mana? Ini bloknya novel sejarah, ini bloknya teks cerita sejarah. Ini menganalisis, ini menganalisis. Menurut kalian lebih mudah yang mana? Itu sudah baca, silakan. Lebih mudah yang mana menganalisisnya? Silakan dijawab, Samsudin. Menurut saya Pak, itu sama-sama bisa dipahami dengan mudah. Sebab saya sudah pernah baca sama-sama baca teks kita proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan novel itu menurut saya sama-sama sangat mudah. Dan kita benar-benar menganalisisnya dengan mudah. Berarti Samsudin sudah menganalisisnya, sudah memahami. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, jadi ya menurut Samsudin yuk sama-sama mudah. Kenapa? Semua sudah bisa dipahami dengan membaca teksnya, dengan membaca isinya, dengan memahami fakta-faktanya. Jadi ya Samsudin nanti buktikan Samsudin apakah benar itu lebih sama-sama mudah atau sama-sama bisa dianalisis nanti di presentasi. Mungkin menurut Ayu menganalisis teks cerita sejarah itu sulit. Sulit atau tidak? Sulit yuk. Sulitnya apa? Sulit atau tidak yuk? Sulitnya di mana? Diri. Nah, Sulitnya itu Pak, kalau presentasinya
kasih tepuk tangan Bayu. Silakan lanjutkan. Saya beri waktu kurang 3 menit lagi untuk diskusi. Selanjutnya kita presentasi. Oke, sudah? Sudah 10 menit. Jadi diskusinya sudah selesai. Sekarang lanjutin? Sudah? Sudah. Ibrahim, kelompoknya sudah? Sudah. Ahmad? Ayo? Sudah. Sekarang silakan. Ketua kelompoknya maju untuk menentukan siapa yang akan presentasi pertama. Ayo. Ayo, silakan. Kelompoknya maju. Ketua kelompoknya maju. Jangan dulu di sini. Di sini. Oke, di sini. Sekarang mundur Pak ya. Dapat kelompok. Jadi yang kalah yang tampil pertama, yang menang tampil terakhir presentasi. Oke, caranya didekatkan. 1, oh. Sekarang mulai saya hitung. Jika tidak bersamaan maka saya ulang. Jika sudah kompak untuk tim. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Dia bilang daun lima. Masa, ayo silakan. Oke, Soleha yang menang. Nanti Soleha akan tampil presentasi nomor 4. Oke, silakan dulu Soleha. Tepuk tangan boleh? Lanjutin Najib dan Ahmad. Jangan tegang, santai aja, Mas. Santai dulu, santai. Ya, santai dulu, Mas. Senyum, Mas. Oke, sekarang kamu den, santai deh. Oke, nah itu. 1, 2, 3. Oke, kamu tenang. Jadi kamu tenang akan tampil nomor 3. Geser. Nah, siap tampil pertama yuk. Siap tampil pertama. Siap, Mas. Siap. Oke. Oh, bentar, Mas. Santai dulu. Sekarang sweet ya. Terakhir sweet, siapa yang kalah dia yang akan tampil pertama. Oke, itu. 1, 2, 3. Jadi ayo yang semua, ayo lagi. Jangan langsung begini kan, Mas. Saya kan udah lihat, Mas. Nah, ya kan? 1, 2, 3. Set. Siapa yang menang? Yang kalah? Tepuk tangan untuk Ayu akan tampil. Oke. Saya dulu. Ya. Silakan Pindon terlebih dahulu. Saya terlebih dahulu. Sekarang presentasi di masing-masing tempat duduknya. Kalian sudah memegang masing-masing salinannya, dan sekarang saya tidak mau ada yang tidak semangat. Sudah sarapan semua, jadi presentasinya harus hebat. Oke? Silakan yuk. Kelompokmu pertama yang mau presentasi itu siapa yuk? Oke, berdiri yuk, sebutkan nama, terus kalian perhatikan. Paham ya? Ingat, dalam sesi ini 10 menit plus tanya jawab dengan tanya jawabnya. Menang
kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahid telah mendengar berita dari radio bahwa Jepang rela menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersedia memproklamasikan kemerdekaan rakyat Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaannya yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang memulai menyelesaikan Vietnam mengatakan kepada Soekarno, pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Cukup? Silakan tepuk tangan Muhammad. Kelompok selanjutnya, anggota kelompoknya Ahmad, silakan. Silakan berdiri di sebelahnya Ahmad biar teman-temanmu itu terlihat ya. Jangan pindah, Ahmad berdirinya aja. Sini. Nah. Ahmad duduk. Ahmad kan siswa paling imut di kelas ini. Jadi Ahmad yang gimana? Silakan Nina, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Khadijah. Saya di sini akan menjelaskan tentang cerita sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Sementara angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia. Setelah mendengar desas-desus Jepang berada golongan muda berdesa. Soekarno datang bersama Subarjo kemudian di kantor Bupati. Selanjutnya kemudian muncullah tekanan yang menghadapi pengambilan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak, dilancarkan pada pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak mungkin. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Monas dan Milok. Saya kira cukup untuk kelompoknya Ahmad. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Pak. Silakan, pertanyaannya apa? Sebutkan dari kelompok berapa? Berdiri, Bu. Oke, pertanyaannya apa? Saya ingin bertanya Apa? sebutkan tokoh-tokoh siapa saja yang muncul dalam cerita sejarah tersebut. Oke. Jadi dalam teks cerita sejarah itu mesti yang muncul tokohnya. Kira-kira teksnya sama. Perbandingannya adalah sama enggak pemahamannya antara tokohnya ini dengan tokohnya. Siapa saja tokoh-tokohnya? Silakan. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab dari kelompok pertanyaan dari kelompok 4. Siapa saja tokoh apa pertanyaannya? Tokoh. Siapa saja? Saya diulang yuk. Siapa saja tokoh yang muncul dalam cerita tersebut? Baik, kami akan jawab. Nomor 1, Soekarno dan Hatta dan Hajiman Sultan Syahrir. Dia dapat menurut kelompoknya. Jadi mendengar suara Nah, jadi kelompoknya apa?
bulan malam ini tiada setitik pun awan di langit dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya mentari. Pada abad ke-16 Masehi di Pulau Jawa, di bawah bulan purnama, ombak-ombak besar tergulung memanjang, terputus, menggunung, melandai. Seakan-akan mutiara-mutiara kuning oleh cahaya bulan. Sebuah kapal ronda pantai dengan haluan dengan kecepatan meluncur dan dayunya seakan-akan seperti kaki-kaki pada ular naga. Yang ketiga langsung menuju. Sang Pati berhenti di tengah-tengah pendopo dekat pada Damar Sewu, menegur, dingin-dingin begini, anak Anda datang pasti ada sesuatu yang luar biasa mendekat sini. Anak Anda tersebut langsung menjawab, Patra Gading, menuju ke sini. Ampun Pati. Membangunkan Paduka pada malam buta begini, kabar duka. Bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga. Sang Pati langsung menjawab, Allah Dewa Batara, sahut Sang Pati. Itu bukan aturan raja, itu aturan gandal. Damar Sewu langsung berkata kembali, bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan Paduka. Dan Adipati pun bertanya kembali, bagaimana Pati Jepara? Langsung dijawab dengan sembahan dibantah. Tewas dan menyerah Paduka. Sahabat bala tentara Tuban menuju ke timur kota Jepara, penuh dengan bala tentara Demak, lebih dari 3.000 orang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan menuju Hamzudin. Dilanjutkan oleh Siti Julia. Silakan ya. Sesi pertanyaan Ibu kelompoknya Hamzudin. Ada pertanyaan kira-kira dari presentasi tentang apa yang disampaikan tentang teks novel sejarah drama Mahir karya Pramudia Anantatur dari segi isi yang barusan disampaikan. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mana yang mau bertanya ini? Ini apa ini? Fit dulu, fit. Ya, ribut. Oke, Ahmad sudah tadi. Silakan Mak. Kelompoknya Kamila bertanya. Silakan. Apa pertanyaannya Kamila? Suaranya diperjelas. Silakan. Mengapa kutipan di awal paragraf di dalam teks cerita tersebut disebut dengan orientasi? Oke. Jelas kemudian pertanyaannya? Saya diulang lagi. Mengapa? Mengapa kutipan di awal paragraf di dalam teks tersebut disebut teks narasi, teks orientasi? Oke. Jadi menurut Kamila ini menariknya di awal itu bahasa sastranya tentang kenapa kok disebut orientasi. Silakan dijawab. Siapa yang mau jawab ini? Hamzudin, silakan. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kamila. Mengapa paragraf pertama dikatakan orientasi? Dikarenakan di sana menjelaskan latar dari cerita tersebut, di mana terjadi di Pulau Jawa. Dan di sana terangkan waktu di mana adanya angin yang juga ombak-ombak serta kesahan pada waktu tersebut. Bisa dipahami Mila? Jadi itu menunjukkan awal cerita menurut Samsudin ada latarnya. Pak bisa dipahami? Oke. Tangan Ibu Samsudin yang jadi manfaatkan waktu dengan baik, silahkan. Mau dianalisis dari bagian mana, silahkan. Ya. Dibacakan, dipresentasikan, yang lain amati baik-baik. Yang lain amati baik-baik. Selanjutnya setelah Soleha mempresentasikan, maka kalian wajib tahu apa manfaat dari kita belajar hari ini. Paham? Dengan cara menuliskan manfaat itu satu persatu
lalu bikin menunjukkan rasa cemada pada putri pembawa. Sekali dia Silakan lanjutkan. Dulu siapa yang mau bicara? Biar enak kan? Cantik lihatnya. Silakan. Senyum dulu boleh, tidak apa-apa. Ya, silakan. Yang ketiga adalah nilai makna. Nilai ini ditampakkan pada agenda pengkhianatan yang dilakukan oleh penyembahan senapati dan segenap pengusaha kerajaan Mataram, yang dengan liciknya menyebar Wanabaya dan rombongan Manyir untuk datang ke istana kerajaan lalu membunuh mereka dengan cara tidak terhormat dan tidak bermoral. Yang keempat, nilai budaya. Nilai ini ditampakkan dari rencana prosesi perayaan pernikahan Wanabaya dan Putri Pembayun di istana kerajaan Mataram yang disusun berdasarkan konsep adat istiadat yang berlaku di lingkungan kerajaan pada saat itu. Meskipun sejatinya acara tersebut adalah sebuah jebakan mitik yang disusun oleh Ki Juru Martani. Yang kelima adalah nilai kepemimpinan. Nilai ini ditampakkan oleh Wanabaya sebagai panglima Manyir yang dapat memimpin pasukan Manyir untuk meraih hasil yang gemilang dalam berbagai peperangan dengan kerajaan Mataram sehingga pendidikan Manyir dapat tetap mempertahankan kedaulatan sebelum peristiwa pengkhianatan terjadi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Empat kelompok sudah mempresentasikan masing-masing dari teks cerita sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, teks cerita novel sejarah drama Manyir karya Pramudia Catur. Saya kira sudah paham semua? Ngerti? Ada yang perlu saya tanyakan atau kalian mau bertanya pada saya? Jika tidak, sebagai membangun, sebagai pemuat dari hasil pembelajaran hari ini, jadi kalian harus tahu, sudah dianalisis, sudah dibaca, sudah didiskusikan, sudah dipresentasikan, ya kan? Kata Pak Pram, jadi menulis itu membuat kita abadi. Hari ini kamu menulis, bentuknya mengapresiasi tulisannya karya Pak Pramudia Catur. Jadi kalian sudah mengamalkan satu pesan Pak Pram. Jadi kalau kita menulis, kita bisa abadi. Mengapresiasi sastra itu membuat kita membangun sebuah karya sendiri nanti suatu saat nanti. Oke? Sekarang pikirkan baik-baik dan sudah tadi dibahas. Nah, apa kira-kira manfaatnya belajar teks cerita sejarah, baik teks yang ini atau yang lain? Sekarang ajukan tangan siapa yang mau maju terlebih dahulu menuliskan manfaat dari belajar itu. Silakan dari kelompok. Siapa kelompok yang paling banyak menjawab, maka nanti akan mendapatkan hadiah di luar jam pelajaran, bukan di dalam. Nanti minta di sini, minta uang, saya tidak punya. Nah, sekarang silakan. Siapa? Ajukan tangan dan baru Ibrahim akan sudah berdiri. Silakan Ibrahim. Silakan Ibrahim menjawab. Ini idolnya. Nah, silakan ditulis. Apa manfaatnya nomor 1? Siapa tulisannya yang paling bagus hari ini ketahuan? Siapa tulisannya yang bisa dibaca hari ini bisa ketahuan? Siapa kelompok yang paling banyak menjawab? Maka dia
kedua adalah baca bersama-sama. Sedapatnya, oke? Saya itu satu, sebentar, satu, dua, tiga. Ayo, berdasarkan maju, ayo. Jawab manfaat apa yang ada di belakangnya itu belajar teks sejarah atau sejarah. Sementara yang unggul kelompoknya Kamila. Oke, hadiahnya nanti. Oke, cepat dulu, cepat dulu. Waktunya hampir habis dulu. Waktu kuis hampir habis. Dapat mengetahui hal tadi sambil ditulis di bukunya apa yang menjadi manfaatnya. Tepuk tangan Bayu. Manfaat ketiga adalah dapat mengetahui hal menarik dalam sejarah atau sejarah. Saya hitung lagi. Satu, dua, tiga. Nomor 4, bahan menambah kosakata. Bisa diterima? Ya. Bolehlah. Jadi kosakata itu ada dalam teks kita sejarah. Minimal unggul 3 poin, 1 poin. Sekarang saya hitung. 1. Sebentar dulu, santai. Kalau sudah waktunya ngasih hadiah, semangat. 1. Bentar. 1, 2, 3. Oke, kamu. Silakan dijawab. 3, 1, 1. Belum benar jawabannya. Jadi manfaatnya dapat meningkatkan kemampuan analisa. Ulangan. Dapat meningkatkan kemampuan analisa. Bisa diterima? Ya. 3, 1, 1. Nomor 6. Jangan berebut, tenang, masih ada berapa lagi nih? Tinggal 3. Ingat ya, tinggal 3. Oh, tinggal 4. Tinggal 4, tinggal 4. Oke. Oke. Dapat meningkatkan rasa persatuan bangsa. Kalau dilihat dari teksnya Ahmad tadi kelompoknya boleh. Bisa diterima? Ya. Tinggal 4 lagi. 3, 1, 1. Oke. Nah itu. 1, 2. Ini belum pernah lihat soal makan. 1, 2, 3.
tidak dari ilmu pokoknya saja. Nanti kita akan kaitkan dengan kebangsaan apa yang muncul dari teks sejarah. Nah, relanya saja, karena sudah paham semuanya. Jadi tolong disimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang sudi menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Silakan, ayo cepat. Eli, Ibrahim, Samsudin, silakan Din. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Tenang penyampaiannya dan sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit banyak menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini kita dapat pesan-pesan penting untuk mengenang pertama di teks kita sejarah proklamasi kemerdekaan kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan terdahulu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dan di novel sejarah ini pun kita tahu perjuangan mempertahankan kerajaan Islam sampai saat ini bertahan dengan kokoh. Dari situ, dari pembelajaran hari ini kita bisa tahu berapa besarnya orang-orang terdahulu berperan dalam mempertahankan negara dan agama kita masing-masing, juga dalam bidang pendidikannya. Jadi untuk kita sebagai pelajar, alangkah baiknya kita belajar dengan lebih lagi untuk membalaskan budi mereka yang sudah pergi terlebih dahulu dari mereka. Untuk sekian dari saya. Ini kita belajar banyak tentang sejarah. Jadi kita wajib menghargai sejarah, wajib mengapresiasi sejarah. Jadi dari teks itulah kita bisa belajar banyak tentang pendidikan, tentang budaya, tentang agama dan lain-lain. Silakan kesimpulan selanjutnya. Ya, ayo, silakan yuk. Ayo silakan simpulkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan tentang mempelajari tentang sejarah. Yang pertama, bisa memberikan kita pengetahuan tentang sejarah di masa lalu. Kita bisa lihat tadi di teks cerita sejarah proklamasi bahwa ada perjuangan di mana banyak tokoh yang sudah berjuang agar kita bisa merdeka. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam teks cerita sejarah tersebut. Tangan kayu. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Dari kita belajar tentang bagaimana mengetahui, menganalisis, mendiskusikan, mempresentasikan tentang teks cerita sejarah atau novel sejarah sesuai dengan yang dipresentasikan tadi. Nah, hari ini kita banyak belajar ya. Jadi kata Bung Karno itu pernah berpesan begini. Kata-kata bijaknya begini kan, kalau kita ingat adalah jas merah. Jadi jangan sampai lupakan sejarah. Jika saya bilang jas merah, jawabannya adalah merdeka. 1, 2, 3. Jas merah. Merdeka. Jas merah. Merdeka. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah bentuk dari pembelajaran hari ini, mulai dari awal diskusi, presentasi sampai menyimpulkan. Saya kira pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Jika ada diskusi, kita harus semangat terus belajar. Apapun bahan pembelajaran kita, kita wajib mempelajari hal tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk kita menambah wawasan yang luas. Tidak hanya tentang sejarah, tentang apapun, teknologi dan lain-lain, itu tetap berkaitan sampai hari ini. Oke? Terima kasih. Mungkin kita harus berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini, sehingga nanti pembelajaran akan bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Paham? Tadi yang memimpin doa siapa? Yang mau menutup siapa?
agar ilmu